Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Saifuddin SPD. Hari ini anak-anak kita akan belajar matriks, di mana nanti kita akan coba jelaskan beberapa matriksnya. Ada pengertian matriks, ada ordo matriks, jenis-jenis matriks, transpos matriks, dan kesamaan dua matriks. Nanti juga ada perkalian dua buah matriks. Nah, hari ini kita akan belajar matriks. Yang pertama, pengertian matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh sebagai berikut. Nah, ini adalah matriks. Di dalamnya ada sekumpulan bilangan atau simbol atau ekspresi yang kita susun menurut persegi panjang atau persegi yang dibatasi oleh tanda kurung. Tanda kurungnya boleh biasa seperti ini atau tanda kurung siku. Nah, seperti ini. Nah, untuk bilangan, simbol atau ekspresi yang di dalamnya, di dalam kurung-kurung ini bisa juga disebut dengan elemen atau entry. Nah, 2104 min 27 ini adalah elemen-elemen pada matriks ini. Nah, anak-anak harus tahu mana yang dimaksud dengan baris dan mana yang dimaksud dengan kolom. Ayo. Yang dimaksud dengan baris pada matriks ini itu elemen yang horizontal atau yang datar. 210 ini baris pertama, yang bawah. Nah, ini baris kedua. Nah, ingat baris itu yang horizontal. Sementara yang vertikal ini disebut kolom. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, dan ini kolom ketiga. Jelas ya, jadi baris itu yang horizontal, sedangkan kolom itu yang vertikal. Nah, sekarang notasi matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non-kapital. Huruf kapital itu huruf besar, non-kapital itu huruf kecil. Jika A sebuah matriks, AIJ menyatakan elemen-elemen terletak pada baris ke I dan kolom ke J. A-nya ini huruf kapital bertandakan matriks, elemen-elemen itu AIJ yang dinyatakan dengan huruf kecil. Contoh, misalkan ini adalah matriks A. Nah, di sini kan kita menggunakan huruf kapital. Dan ini adalah elemen-elemennya. Elemen pada baris kedua kolom ketiga. Nah, kita tulis A23. Nah, ini elemen A, elemen matriks A ini 23. Berarti baris kedua kolom ketiga. Nah, ini jangan dibaca 23 tapi dibaca satu-satu, 23. Oke, kita lihat baris kedua kolom ketiga. Mana kolom ketiga? Iya, berarti berapa? Min 8, negatif 8. Elemen pada baris ketiga kolom ke-1 sama dengan A31. Elemen A baris ketiga kolom ke-1. Mana dia? Baris ketiga. Ini dia. Kolom ke-1. 209. Nah, berarti di 9. Oke, jelas ya. Sekarang ordo matriks. Apa itu? Ordo matriks. Jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks. Jadi yang disebut dengan ordo itu yang menyatakan banyaknya baris dan kolom. Jadi anak-anak harus tahu dulu mana itu baris, mana itu kolom. Jadi banyaknya baris itu dikali dengan banyaknya kolom, jangan dibalik. Contoh, ini matriks A ada berapa baris? Ada 2 baris. Ini baris pertama, ini baris kedua. Ada berapa kolom? Ada 3. 1, 2, dan 3. Jadi ordo matriks A adalah 2 kali 3 karena banyaknya ada 2 baris, 3 kolom. Ditulis A2 kali 3. Sekali lagi hati-hati anak-anak, jangan terbalik. Jadi
itu harus baris dulu baru dikali banyaknya kolom, jangan kita balik. Nah ini contoh lagi, ini matriks B, ada berapa baris? Ada 3 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Ada berapa kolom? 1 kolom. Berarti ordo matriks ini berapa? 3 kali 1. Nah, sekarang kita belajar jenis-jenis matriks. Jenis matriks ini ada 2. Jadi yang pertama kita pelajari jenis matriks berdasarkan banyak baris dan kolom. Jadi kita pelajari dulu jenis matriks berdasarkan banyak baris dan kolomnya. Oke, yang pertama itu adalah matriks baris. Matriks baris itu matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Hanya terdiri dari satu baris, berarti kolomnya bebas. Oke, kita kasih contoh. Matriks A ini barisnya 1, kolomnya 3. Ini yang disebut matriks baris karena barisnya cuma 1. Contoh lagi, ini juga matriks baris. Barisnya 1, kolomnya 2. Jadi, berapapun kolomnya, kalau matriksnya cuma 1, itu disebut matriks baris. Selanjutnya matriks kolom. Jadi matriks kolom kebalikannya. Jadi matriks yang hanya terdiri dari 1 kolom, barisnya boleh bebas. Contoh matriks A. Nah, barisnya berapa? 3, kolomnya 1. Ini matriks kolom. Contoh lagi, ini barisnya berapa? 2, kolomnya 1. Ini juga matriks kolom. Yang ketiga matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang ini matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom berbeda. Contoh, ini matriks A, baris dan kolomnya jelas berbeda. Oke, barisnya 2, kolomnya 3. Matriks B, nah ini juga berbeda, barisnya 3, kolomnya 2. Dan bentuknya juga persegi panjang. Oke, kemudian yang keempat, matriks persegi. Matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom sama. Contoh, nah matriks A, jadi jumlah barisnya 3, jumlah kolomnya 3. Oke, ini contoh A, ini contoh B. Matriks B nya berarti 2 baris 2 kolom. Sama, ini juga matriks persegi. Pada matriks persegi ada yang disebut dengan diagonal utama. Nah, itu dia matriksnya. Ada 1, 4, 1, itu disebut dengan diagonal utama. Lalu yang satu lagi ya, yang sebelah sini ini disebut dengan diagonal sekunder atau diagonal samping. Pada matriks B, diagonal utamanya mana? 1 dan 3. Diagonal sampingnya 2 dan 0. Nah, diagonal utama ini kalau kita jumlahkan itu disebut dengan trace. Nah, jadi diagonal utamanya trace-nya berapa? 1 tambah 4 tambah 1, 6. Di matriks B, trace-nya berapa? Diagonal utamanya 1 dan 3, berarti 1 tambah 3 sama dengan 4. Oke, jelas ya. Oke, selanjutnya jenis matriks berdasarkan pada elemen-elemen. Yang pertama, matriks 0. Matriks 0 itu matriks yang semua elemennya bernilai 0. Lambangnya kita lambangkan dengan O kapital. Sebagai contoh, ini matriks O 2 kali 3. Anak-anak lihat, ini semua elemen-elemen matriksnya bernilai 0. Maka ini disebut dengan matriks 0. Ini ada contoh satu lagi, 2 kali 2 juga semua elemennya bernilai 0. Selanjutnya matriks diagonal. Matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semua 0, elemen lainnya 0. Kita lihat contohnya. Misal diberikan matriks D 3 kali 3. Nah, ini semuanya 0 kecuali diagonal utamanya. Nah, diagonal utamanya tidak semuanya 0. Nah, itu dia diagonal utamanya. Jika diagonal utamanya elemen-elemennya 0, 0, tapi satu biji aja yang bukan 0, itu boleh disebut matriks diagonal. Sementara elemen-elemen lainnya harus 0. Nah, ini matriks selanjutnya. Nah, diagonal utamanya
3, yang lainnya 0. Itu boleh dianggap matriks diagonal. Jelas ya? Lanjut, matriks identitas atau dilambangkan dengan I besar itu matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama semua bernilai 1, elemen lainnya 0. Contoh, ini identitas matriks berordo 3 kali 3. Perhatikan diagonal utamanya kan 1 semua. Nah, ini identitas matriks ordo 2 kali 2. Kita lihat diagonal utamanya. Diagonalnya harus 1 semua, elemen lainnya bernilai 0. Maka dikatakan sebagai matriks identitas. Kemudian yang keempat ada matriks segitiga. Matriks segitiga, matriks persegi dengan elemen-elemen di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Matriks segitiga ada 2 jenis. Yang pertama matriks segitiga atas. Itu disimbolkan dengan U kapital. Nah, elemen-elemen di bawah diagonal utama semuanya 0. Nah, kita kasih contoh. Lihat diagonal utamanya. Jadi segitiga atas di bawah diagonal utama atas. Jadi semuanya harus 0. Nah, nolnya kan diagonal utamanya kan 8, 4, 1. Di bawahnya semuanya harus 0. Ini yang disebut dengan matriks segitiga atas. Nah, yang kedua matriks segitiga bawah dilambangkan dengan L huruf kapital, huruf besar. Elemen-elemen di atas diagonal utama semuanya 0, terbalik dari matriks segitiga atas. Nah, kita kasih contoh. Jadi diagonalnya 8, 4, 1. Nolnya berada di atas. Nah, itu dia. Jadi ke bawah segitiganya. Oke, itu tadi adalah jenis-jenis matriks yang berdasarkan pola elemen-elemennya. Oke, sekarang kita belajar transpos matriks. Secara sederhana, transpos matriks itu menukar antara elemen baris dengan elemen kolom. Sebagai contoh, misal kita punya matriks A, ini matriks A berordo 3 kali 3. Maka kita akan mencari transposnya. Jadi A transpos kita simbolkan dengan pangkat T. Ini artinya transpos dari matriks A. Caranya kita menukar antara elemen baris dengan elemen kolom. Nah, kita lihat pada matriks A, mana barisnya? 1, 2, dan 3. Jadi nanti pada transposnya 1, 2, 3 ini menjadi kolom. Nah, seperti itu. Nah, jadi baris pertama menjadi kolom pertama. Nah, baris kedua kalau transposnya berarti kita jadikan menjadi kolom kedua. Dan baris ketiga pada matriks A kita transposkan menjadi kolom ketiga. Jelas ya, jadi kita menukar dari matriks dasar baris menjadi kolom di matriks transpos. Oke, pada contoh 2 diberikan juga matriks A, ini ordonya 3 kali 3. Coba nanti kita akan mencari transposnya. Coba kita lihat baris pertama matriks A 2, 1, 4 menjadi kolom pertama, transposnya menjadi 2, 1, 4. Baris kedua 1, 4, 5 kita jadikan kolom di transpos 1, 4, 5. Dan baris ketiga di matriks A kita jadikan kolom ketiga pada matriks transpos 4, 5, 3. Nah, ini adalah A transpos atau matriks transpos dari matriks A. Oke anak-anak, coba kita lihat ini antara matriks A dan matriks A transpos itu semua elemen-elemennya sama kan. Baris pertama 2, 1, 4 transposnya juga sama. Begitu juga baris kedua pada matriks A dan baris ketiga pada matriks A ditransposkan semuanya sama. Nah, kalau terjadi seperti ini dinyatakan dengan matriks simetris. Kalau dia matriks A-nya sama dengan matriks transposnya. Kalau di contoh 1 kan beda kan, berarti ini bukan matriks simetris. Oke, sekarang kita bahas kesamaan dua matriks, yaitu matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika matriks A dan matriks B berordo sama dan elemen-elemen seletak bernilai sama. Contohnya, misalkan kita punya matriks A dan matriks B. Ini matriks A-nya setengah 0, 5, 9.
Sementara matriks B-nya sin pi per 6, 0, akar 25, 3 pangkat 2. Nah, itu matriks A dan matriks B itu sama A sama dengan B. Kenapa? Karena elemen pada matriks A yang baris pertama kolom ke-1 ini sama dengan elemen baris ke-1 kolom pertama di matriks B. Sama ini hasilnya. Kenapa sama? Sin pi per 6 ini kan sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu kan sama dengan setengah juga. Jadi ini nilainya sama, setengah, satu letak kan. Nah ini kan baris pertama kolom kedua kan sama-sama 0, jelas berarti. Baris kedua kolom kedua kan 5 dengan akar 25. Akar 25 ini kan 5. Nah baris kedua kolom keduanya kan 9. Di B baris kedua kolom keduanya kan 3 pangkat 2, ya 9 juga. Jadi jelas A sama dengan B. Oke, sekarang kita coba bahas beberapa soal contoh latihan. Soal 1. Soalnya seperti ini, jumlah elemen-elemen diagonal utama matriks B. Nah, ini elemen-elemennya. Oke, kita akan mencari jumlah elemen diagonal utama. Nah, option jawabannya. Nah, itu dia. Jadi diagonal utamanya 5, min 10, 1. Jadi ini tinggal kita tambahin aja 5 tambah min 10 tambah 1 sama dengan 5 tambah min 10, 5 min 5 tambah 1 min 4. Jadi jawabannya adalah D. Oke, lanjut ke soal kedua. Matriks berikut yang merupakan matriks identitas adalah, identitas itu matriks persegi yang diagonal utamanya 1. Nah, yang A diagonal utamanya bukan 1, 1, ada 0. Yang B juga bukan 1, 1, ada 0. Yang C diagonalnya, itu diagonal samping namanya 1, 1, bukan diagonal utama. Yang D, ini baru yang benar adalah D. Diagonal utamanya 1, 1. Sementara elemen lainnya bernilai 0. Jadi jawabannya D. Oke, kita bahas soal nomor 3 sekarang. Soal nomor 3, diketahui matriks ini elemen-elemennya adalah matriks diagonal. Nilai A, B, dan C berturut-turut adalah, oke, ingat matriks diagonal itu matriks diagonal yang diagonal utamanya tidak bernilai 0 semua. Sementara elemen yang lain harus bernilai 0. Nah, ini B kurang 1, ini harus bernilai 0 karena memang syaratnya harus bernilai 0. Jadi kita dapat B sama dengan 1. Oke, sekarang kita ambil A tambah B, ini juga sama dengan 0 karena ya, berarti diagonal utamanya aja yang bukan 0, berarti A tambah B sama dengan 0. B kita ganti jadi 1, A tambah 1 sama dengan 0, A sama dengan negatif 1. Oke, sekarang kita ambil 2A tambah C sama dengan 0, berarti A udah kita dapat negatif 1, 2 kali negatif 1 tambah C sama dengan 0. Di 2 kali negatif 1 min 2 tambah C sama dengan 0. C sama dengan 2. Oke, yang ditanya di sini kan A, B, dan C berturut-turut, berarti A-nya negatif 1, B-nya 1, C-nya 2. Berarti jawabannya C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Diketahui matriks segitiga atas nilai X yang memenuhi adalah, ingat kalau matriks segitiga atas berarti yang di bawahnya ini harus 0 semua. Jadi Y kurang 1 sama dengan 0, bernilai 0, jadi Y sama dengan 1. Oke, yang ini juga sama harus bernilai 0, X min 4 sama dengan 0, berarti Y nya udah kita dapat 1, X kurang 4 kali 1 sama dengan 0, X min 4 sama dengan 0, X sama dengan 4. Oke, kita lihat di opsi jawaban ada A sama dengan 4. Oke, sekarang kita bahas soal terakhir, soal nomor 5. Diketahui matriks A, ini elemen-elemennya, dan matriks B, ini elemen-elemennya. Jika A sama dengan B, maka A transpose. Oke, jadi di sini pertanyaannya kesamaan matriks. Jika A sama dengan B, berarti dia ordonya antara matriks A dan matriks B harus sama. Nah, di sini berarti 2 kali 3
matriks B-nya juga 2 kali 3. Apalagi elemen seletaknya juga harus sama antara matriks A dan matriks B. Nah, kan 4, 4, negatif 5 juga negatif 5. Oke, di sini yang ditanyakan adalah A transposnya. Jadi kita harus tahu, ini di matriks A, ini nilai A-nya berapa. Nah, nilai A di atas dengan nilai A di bawah ini berapa. Oke, karena ini kesamaan matriks, jadi bisa kita taruh yang seletak. Jadi kita ambil dulu yang B kurang 4 ini. Kenapa bagian ini? Karena ini elemennya 1. Jadi B sama min negatif 4 sama dengan negatif 9. Oke, jadi B-nya berapa? B sama dengan negatif 9 ditambah 4 sama dengan negatif 5. Oke, sekarang kita mencari nilai A. Jadi kita gunakan yang baris ketiga kolom kedua, 5A tambah 1 sama dengan 6 kurang B. Udah kita dapat B sama dengan negatif 5. Jadi 5A tambah 1 sama dengan 6 kurang negatif 5. 5A tambah 1 sama dengan 6 kurang 6 tambah 5, 11. Jadi 5A 11 kurang 1, 10. A 10 bagi 5, 2. Nah, sekarang elemen A-nya ini bisa kita lengkapi karena sudah kita ketahui A sama dengan 2. Contoh di atas 2A tambah 3. Jadi A-nya kan 2. 2 tambah 2 tambah 3 sama dengan 7. Oke, untuk yang ini 5A tambah 1. Berarti 5 kali 2 tambah 1. 5 kali 2, 10 tambah 1, 11. Jadi matriks A-nya baris pertamanya 1, 7. Baris keduanya 4, negatif 5. Baris ketiganya negatif 9, 11. Baik, sekarang kita akan mencari A transposnya. Ingat, transpos itu baris jadi kolom, kolom jadi baris. Oke, jadi baris pertama menjadi kolom pertama 1, 7. Baris kedua menjadi kolom kedua 4, negatif 5. Begitu juga baris ketiga menjadi kolom ketiga negatif 9, 11. Oke, coba kita lihat di option jawabannya. Ada yang sama nggak? Yang D. Oke, ini untuk 5 soal. Semoga ada manfaatnya untuk anak-anak dan mudah dimengerti. Oke, sekarang kita akan belajar operasi matriks, yaitu penjumlahan matriks. Bagaimana cara menjumlahkan matriks? Itu cukup mudah. Jumlahkan elemen yang seletak atau se-entry. Oke, biar jelas coba kita kasih contoh. Ini ada matriks ordonya 2 kali 3. Oke, kita jumlahkan dengan matriks ini elemen-elemennya. Ini 2 buah matriks atau lebih bisa kita jumlahkan jika elemennya seletak dan jumlah ordonya sama. Oke, karena nanti kita akan menjumlahkan yang elemennya atau entry-nya yang sama, yang seletak. Oke, cara menjumlahkannya cukup sederhana. Jadi anak-anak cukup melihat elemen-elemen yang seletak. Oke, kita ambil satu ini. Satu ini kan di baris pertama kolom pertama. Jadi kita jumlahin juga dengan baris pertama kolom pertama. Jadi 1 tambah negatif 5 sama dengan negatif 4. Kita letakkan pada tempat yang sama. Lalu 4 kita jumlahkan dengan 2 yang posisinya juga sama. Jadi 4 tambah 2 sama dengan 6. Oke, kemudian 3 tambah 3 sama dengan 6. Negatif 1 tambah 0 sama dengan negatif 1. 3 tambah negatif 2 sama dengan 1. 0 tambah 1 sama dengan 1. Oke, nah seperti itu saja cara menjumlahkan 2 buah matriks yang cukup sederhana kan? Kita tinggal menjumlahkan yang posisinya sama. Ingat, matriks itu bisa kita jumlahkan jika ordonya sama. Bagaimana dengan pengurangan matriks? Ini sama saja dengan penjumlahan matriks. Kita kasih contoh, misal matriks yang ini, elemen ini, kita kurangkan dengan ini matriks kedua sama dengan
Oke, berarti kita kurangin aja yang seletak. 1 kurang negatif 5. 1 kurang negatif 5 berapa? 6. Yang seletak 4 kurang 2. 2. 3 kurang 3. 0. Negatif 1 kurang 0. Negatif 1. 3 kurang negatif 2. 0 kurang 1. Negatif 1. Oke, simple kan? Sekarang akan kita bahas lain. Kita bahas perkalian skalar dengan matriks. Contoh. Oke, contohnya jika A, ini elemen-elemennya tentukan matriks 3A. Oke, anak-anak, 3 ini namanya skalar. Skalar ini adalah bilangan real bisa berapapun, bukan cuma 3. Oke, bagaimana cara menjawabnya? Oke, kita jawab. Berarti matriks A dikali 3, berarti 3 dikali A. Berarti sama dengan 3 dikali matriks A. Oke, anak-anak, caranya cukup sederhana. Tinggal dikali saja 3 ini dengan semua elemen matriks yang ada di dalamnya. Oke, kita kalikan saja ke dalam. 3 kali negatif 5 min 15. 3 kali 2 6. 3 kali 3 9. 3 kali 0 0. 3 kali negatif 2 min 6. 3 kali 1 3. Ini adalah matriks 3A. Jadi caranya sangat sederhana. 3 itu dikalikan aja semuanya ke dalam. Oke, berikutnya kita bahas perkalian matriks dengan matriks. Oke, ini tidak semudah yang tadi. Jadi misal diketahui matriks A berordo M kali N dan matriks B berordo N kali P. Perkalian matriks A dan B akan menghasilkan matriks baru yang berordo M kali P, jadi ditulis A berordo M kali N kali B berordo N kali P sama dengan AB ordonya M kali P. Jadi maksudnya gini, dua buah matriks itu bisa kita kalikan. Nah, itu kan baris kali kolom kan. Jadi syaratnya jika kolom pada matriks A sama dengan baris pada matriks B. Oke, misal kita analogikan dengan kartu domino, tahu kan kartunya kan? Misal kartu 1 di sini 3, jadi kartu keduanya biar bisa kita sambungkan bagaimana caranya. Jadi di sini 3, misal di sini 4. Jadi ini kita analogikan bisa sama dengan perkalian matriks. Jadi perkalian matriks cuma bisa dikali jika kolom matriks pertama sama dengan baris pada matriks keduanya. Oke, biar lebih jelas coba kita lihat contoh berikut. Oke, diketahui matriks-matriks berikut ada matriks A, B, C, dan D. Ini ordonya beda-beda. Di antara perkalian berikut manakah yang dapat diselesaikan dan tentukan ordo hasilnya perkaliannya. Oke, misalnya kita kali matriks A dan matriks B. Jadi ini kita lihat aja ujung-ujungnya. Lihat aja kolom yang dari matriks A, lihat baris dari matriks B, sama enggak? Nah, enggak sama kan? Berarti ini tidak bisa kita kalikan. Nah, coba kita kali A dengan C. Nah, kita lihat aja kolom pada matriks A dengan baris pada matriks C-nya sama enggak? Sama kan? Itu sama-sama 3, berarti ini bisa dikalikan. Maka nanti dia bisa menjadi A kali C ordonya 2 kali 2. Dapat dari mana? Dari sisa-sisanya. Tuliskan aja lagi. Sekarang kita lihat matriks yang ketiga, C kali D. Berarti lihat bisa nggak kita kali? Sama kan? Itu 1 2. Yang satu lagi juga 2. Jadi nanti hasilnya C kali D dengan ordo 3 kali 5. Oke, yang keempat coba kita lihat bisa kita kalikan nggak? Beda kan? 1 4, yang 1 3. Berarti ini tidak bisa kita kalikan. Oke, simple ya dasarnya ya. Sekarang kita akan mengalihkan perkalian dua matriksnya. Oke, kita lihat contoh. Jadi matriks A ini barisnya ini ordonya 3 kali 2 untuk matriks A. Yang matriks B berarti 2 kali 3. Coba kita lihat ini bisa kita kali nggak? Di matriks A
itu 3 kali 2, matriks B nya 2 kali 3, berarti sama kan, berarti bisa kita kali. Oke, C sama dengan A kali B, jadi tentukan matriks C. Oke, kita akan mencari matriks C, caranya kita kali A dan B. Matriks A nya ini elemen-elemennya 1 2 3 4 1 0. Ini matriks B elemennya min 1 2 1 3 2 4. Oke anak-anak, ini tolong diperhatikan baik-baik. Jadi yang pertama barisnya dilihat, baris pada matriks A dikali dengan kolom pada matriks B. Jadi ingat kata-kata baskom, baris kali kolom. Oke, baris kali kolom, yang pertama kita kalikan dulu entry-nya. 1 dikali dengan negatif 1. Oke, 1 dikali dengan negatif 1 itu sama dengan negatif 1, lalu ditambah. Lalu 2 dikalikan dengan 3 itu 6. Oke, paham ya? 1 dikali negatif 1, 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, sekarang masih baris pertama dikali kolom kedua. Jadi 1 dikali 2, 2 ditambah 2 dikali 2, 4. Lalu baris pertama kita kali dengan kolom ketiga. 1 dikali 1, 1. 2 dikali 4 tambah berarti 8. Nah, sudah habis sampai kolom ketiga. Jadi sekarang baris pertamanya kita pindah ke baris kedua. Ini kita kali dengan kolom pertama. Oke, 3 dikali min 1 negatif 3 tambah 4 dikali 3 12. Oke, lalu kita pindah pada matriks B nya ke kolom kedua. 3 kali 2 6 tambah 4 kali 2 8. Barisnya tetap baris kedua, kali yang B pindah ke kolom ketiga seperti tadi. 3 kali 1 4 kali 4. Oke, lalu kita pindah ke baris ketiga. Oke, untuk matriks A, matriks B nya kembali ke kolom pertama, berarti 1 kali negatif 1 negatif 1 tambah 0 kali 3 0. Lalu matriks B nya kita pindahkan ke kolom kedua, 1 kali 2 tambah 0 kali 2 0. Oke, tetap ini pindah 1 kali 1 1, 0 kali 4 0. Oke, nah ini tinggal kita selesaikan. Negatif 1 tambah 6 5, 2 tambah 4 6, 1 tambah 8 9, negatif 3 tambah 12 9, 6 tambah 8 14, 3 tambah 16 19, min 1 2 tambah 0 1. Maka ini adalah hasil perkaliannya. Oke, sekian dan terima kasih.